Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 73, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Waktu itu, dia berani bersikap marah kepada Rina Pratama alias istrinya, karena gelas anggur luminus itu benar-benar sangatlah berharga. Kalau tidak, jika kamu memberinya 10 mental yang kuat untuknya, dia juga tidak akan berani bersikap marah kepada Rina Pratama. Profesor Eko, kamu di sini ternyata, bantulah aku untuk melihat apakah lukisan ini merupakan lukisan asli atau bukan. Di saat ini, seorang pria muda datang sambil membawa sebuah lukisan. Ketika Rahman menatapnya, orang itu Muharram, teman sekolahnya dulu. Orang yang ada di samping Muharram adalah Akram. Setelah Akram tahu kalau dirinya telah melakukan kesalahan pada orang yang tidak seharusnya ia melakukan kesalahan, dia pun menyuruh Muharram memberinya sebuah barang antik dan menjadikan barang antik itu sebagai tanda maaf nantinya. Akram sedikit terkejut ketika melihat Rahman juga ada di sana. Selain kenal dengan Jenderal Umar Lubis, Rahman bahkan kenal dengan ketiga senior di bidang barang antik ini. Dari mana sebenarnya ia berasal? Meskipun Muharram sedikit terkejut melihat keberadaan Rahman di sana, namun dia tidak memiliki terlalu banyak waktu untuk menghiraukannya. Dia baru saja menghabiskan 1 M untuk membeli lukisan ini, namun ada orang yang berkata kepadanya kalau ini adalah barang palsu. Kebetulan dia melihat Profesor Eko dan sekalian datang untuk bertanya kepada Profesor Eko. Dia melirik Rahman lalu memberikan lukisan pada tangannya itu kepada Profesor Eko. Profesor Eko merupakan seorang senior di bidang barang antik ternama di kota Tokyo dan Yusoda. Banyak pengusaha di bidang barang antik mengenalnya, dan Muharram termasuk salah satunya. Baiklah, aku akan melihatnya dulu, kata Profesor Eko sambil menerima lukisan itu. Rahman juga merasa penasaran dan langsung menatap ke arah lukisan itu. Ini adalah sebuah lukisan kaligrafi yang terbuat dari kain brokat berwarna ke-orange, terlihat begitu cantik. Terlihat gunung dan air pada lukisan itu. Tulisan yang ada di sampingnya juga terlihat sangat elegan. Profesor Eko mulai menelusurinya. Profesor Alpius dan Profesor Albagus juga menatapnya dengan penasaran. Kain brokat ini sudah ada sejak zaman dinasti Qin, namun teknik melukis di atas kain ini sangatlah biasa. Jika dilihat dengan teliti, tidak terlihat begitu elegan juga. Jika ingin dijual, maka lukisan ini masih bernilai sekitar 400 juta. Bagaimanapun kain ini merupakan peninggalan dari Kaisar dinasti Qin, kata Profesor Eko. Dia lalu menatap Profesor Alpius dan Profesor Albagus. Kalian juga bantulah dia untuk melihat, hanya senilai 400 juta. Sial, aku tertipu. Muharram sedikit sakit hati karena telah tertipu sebesar 600 juta, namun ketika melihat Profesor Alpius dan Profesor Albagus yang menatap lukisan itu dengan serius, di dalam hatinya muncullah sedikit harapan. Mungkin saja Profesor Eko salah menilai. Iya, benar kata Profesor Eko, lukisan ini hanya bernilai 400 juta dan kemungkinan hanya akan dibeli oleh orang yang benar-benar suka mengoleksi barang yang sangat kuno. Kata-kata Profesor Alpius, benar, karena kain brokat pada lukisan ini masih sedikit bernilai. Namun kain brokat ini sudah pernah melalui proses khusus dan kemungkinan hanya akan bertahan sekitar 10 tahun ke depan, kata Profesor Albagus sambil menganggukkan kepala. Hehe, terima kasih ketiga senior, kata Muharram dengan sedikit kecewa. Kalau tahu begini, seharusnya dia membiarkan orang lain yang membelinya saja sebelumnya. Muharram, mending kamu jual murah saja kalau memang sudah tidak bernilai, kata Akram. Baiklah, akan aku jual murah, kata Muharram sambil mengangkat tinggi lukisan itu. Berdasarkan penelitian dari ketiga profesor senior ini, lukisan ini hanya bernilai sekitar 400 juta, aku akan menjualnya seharga 380 juta, silakan ambil jika ada yang berminat, kata Muharram. Semua orang mulai mengelilinginya. Sebelumnya harga asli lukisan ini sekitar 540 juta, namun dilelang oleh orang lain dengan harga sekitar 1 M dan dibeli oleh Muharram dengan harga sekitar 1 M. Semua orang merasa sedikit beruntung ketika tahu kalau ini bukanlah merupakan produk asli, malah tidak ada yang ingin membelinya. Coba aku lihat, kata Rahman ketika melihat tidak ada orang yang bermaksud membeli. Kamu bisa mengerti ini? Atau kamu tidak percaya akan hasil penglihatan ketiga profesor ini, kata Muharram dengan cuek. Mereka semalam telah dibikin malu oleh Rahman dan merasa sangat tidak puas hari ini.
aku ingin membelinya, namun bolehkah aku memeriksa produknya dulu? Kata Rahman dengan datar, wah, maksudmu kamu tidak percaya kepada ketiga profesor ini. Suasana hati Muharram dari awal sudah sangatlah hancur, meskipun dia tahu kalau Rahman tidaklah biasa, namun dia juga tidak ingin menghiraukannya sekarang. Benar Rahman, ketiga profesor ternama ini merupakan ketiga profesor ternama di kota Tokyo maupun Yusoda. Kamu itu tidak ada apa-apanya, kamu malah tidak menganggap mereka di dalam matamu. Akram sedikit tidak puas karena Muharram datang membantunya untuk mendapatkan barang antik namun malah membuatnya rugi begitu banyak. Perkataan Akram itu merupakan lanjutan dari perkataan Muharram dan terdengar sedikit sadis, dia sengaja memancing emosi ketiga profesor itu. Memang benar, Profesor Eko hanya bergumam dan menatap Rahman dengan tatapan yang tidak puas. Profesor Alpius dan Profesor Albagus juga sedikit tidak senang pada Rahman. Semua menganggap kalau Rahman terlalu sombong. Dia hanya kebetulan mendapatkan sebuah gelas luminus saja dan langsung menganggap dirinya sebagai ahli di bidang barang antik. Rahman, tidak ada yang perlu dilihat lagi, ketiga profesor itu berkata lukisan ini hanya bernilai 400 juta. Aku juga tidak ingin membelinya, kata Ruben ayah mertua Rahman. Ayah, aku hanya ingin melihatnya saja, kemungkinan ketiga profesor ini silap, kata Rahman sambil tersenyum. Anak muda sekarang begitu sombong ya. Kata Profesor Eko. Ruben, menantumu ini terlalu sombong, kata Profesor Albagus. Tadinya dia sedikit tidak senang akan kesombongan Rahman, sekarang dia semakin jijik padanya. Ruben sedikit canggung dan tidak tahu harus berkata apa, sebenarnya dia juga merasa kalau perlakuan Rahman tidak begitu pantas. Rahman sama saja tidak percaya pada ketiga profesor ini, tidak heran kalau mereka merasa tidak puas. Mereka bertiga adalah profesor di bidang barang antik ternama di kota Tokyo dan Yusoda, kali ini bahkan ada orang yang menelusuri harga sebuah produk di depan mereka. Bukankah ini membuat mereka malu di depan umum? Siapa bocah ini? Bahkan menghiraukan perkataan ketiga profesor ini, takutnya dia melakukan ini tanpa berpikir, tidak hanya tanpa berpikir, mungkin dia juga merupakan seorang idiot, kata orang di sekelilingnya dan membuat Ruben dan Lisa sedikit malu. Ada apa ini? Di saat ini Destanet dan Gusti pun menghampiri mereka, ketiga profesor itu merupakan ahli pengawas produk yang diundang oleh mereka, hal yang wajar jika Destanet mementingkan segala kecenderungan mereka, orang-orang di sana mengatakan semua kejadian tadi kepada Desta dan Desta langsung menatap ke arah Rahman sambil mengerutkan kening. Ketika ingin mengatakan sesuatu, terdengar suara Gusti yang berkata, Kak Rahman, kamu terlihat sedikit nekat sekarang. Ketiga profesor ini merupakan ahli barang antik ternama di Tokyo dan Yusoda, meskipun kamu juga ingin mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pengawas produk dari kami, kamu juga tidak seharusnya menantang ketiga profesor ini. Apa yang kamu katakan? Dia ingin mencari pekerjaan sebagai pengawas produk di perusahaan kita, kata Desta sambil mengerutkan kening. Seingatnya, Rahman merupakan bagian dari perusahaan Bintang 8. Meskipun dia bukan merupakan pemilik perusahaan Bintang 8, setidaknya dia memiliki jabatan yang tinggi di sana. Iya, Paman Ruben yang mengatakannya kepadaku kemarin, dia bertanya apakah ada lowongan pekerjaan untuk Rahman. Paman Ruben berkata kalau Rahman merupakan ahli di bidang barkin antik ini, kata Gusti. Gusti sedikit terkejut dan terlihat senyuman misterius di atas wajahnya, namun dia sedikit bingung saat ini, apa sebenarnya hubungan Rahman dengan Bintang 8. Akram dan Muharram merasa sedikit puas setelah mempermalukan Rahman di depan orang banyak. Baiklah, sebagai seorang teman lama, aku akan membiarkanmu melihatnya, sekalian membiarkan semua orang melihat bagaimana caramu mempermalukan ketiga profesor ini, kata Muharram sambil tersenyum hina dan memberikan lukisan itu pada Rahman. Semua orang tertawa mendengar itu dan menunggu hal memalukan dari Rahman. Ruben menghela nafas dan sedikit menyesal telah membawa Rahman ke sini. Dia tahu kalau setelah hari ini, ketiga profesor itu tidak akan mendukungnya seperti dulu lagi. Kakak ipar, apa yang kamu lihat lagi? Cepatlah kembalikan padanya, kalau tidak nantinya yang malu bukan hanya kamu, kata Lisa dengan tidak puas. Rahman tidak menghiraukan semua orang di sana, setelah menerima lukisan itu, dia langsung menelusurinya dengan serius. Ruben melihat Rahman dengan tidak berdaya. Bersambung.